Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatan wa salaman ala rasulih. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih wa ridha nafsih. Wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Sekian banyak nikmat yang kita dapatkan, marilah kita syukuri dengan cara memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita yang tidak mampu kita sebutkan satu persatu, tidak mampu kita utarakan, tidak mampu kita menulis dan menghitungnya. Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Cukup bagi kita untuk senantiasa mengingatkan dan mengikatkan diri kita pada Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nikmat-nikmat yang Allah amanahkan kepada kita mampu kita pertanggungjawabkan sebanyak-banyaknya untuk bekal untuk ibadah kita, untuk memudahkan ketaatan kita pada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Juga salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik bagi kita dalam berakidah, teladan terbaik bagi kita dalam beribadah, teladan terbaik untuk kita dalam bermuamalah, teladan terbaik untuk kita dalam berakhlakul karimah, akhlakul azimah. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita menjadi umatnya yang ijabah, yang menerima beliau serta istiqomah setia di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai Allah kumpulkan kita bersama beliau dalam mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Pada saudaraku semuanya, sebelum kita sedikit sharing terkait dengan insyaallah hasanah keilmuan, ya. Ini mau kenalan panjang lebar tapi udah direkam ini. Jadi kurang leluasa, tapi tidak apa-apa lah. Jadi iya, nama saya Rohmat Santosa, tinggal di Gunung Terang, Kecamatan Langkapura. Ya, barangkali itu saja dulu perkenalannya. Nah, kita ke materi supaya nanti perkenalannya biar sambil ngobrol santai. Tapi karena memang materialnya sudah terhidang, ya memang kita kemas secara santai saja. Kalau toh nanti materinya tidak masuk, ya materialnya masuk, alhamdulillah. Dinikmati. Yang pertama saya mengutip perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam kitab karangan beliau Al-Miftah Darus Sa'adah, bahwa mentadabburi satu ayat Al-Quran berikut maknanya itu jauh lebih baik daripada menghatamkannya satu kali. Nah, ini bukan hadis, bukan ayat, tetapi sebuah tadabbur bahwa memang Al-Quran ketika Allah turunkan sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk, maka kita harus memahami petunjuk apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita orang ajam, orang yang bukan Arab,
maka kita punya hajat besar untuk memahami ya makna-makna, arti, bahkan tafsir para ulama terkait ayat-ayat yang ada dalam surat-surat Al-Quran. Ada juga seorang ulama yang berkata begini. Untuk ini saya lupa namanya ulama tersebut, siapa saya lupa namanya. Dia bilang begini. Al-Quran Allah turunkan itu untuk diamalkan. Dan manusia membaca Al-Quran. Dan mereka menganggap membaca Al-Quran itu sudah mengamalkan Al-Quran. Nah, ini kalimat ini keluar dari lisan para ulama karena pemahaman. Bukan berarti membaca itu tidak ada pahalanya. Sungguh besar pahalanya. Satu hurufnya kita semua sudah paham. 10 kebaikan. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, setiap hurufnya 10 kebaikan. Nah, kebaikan ini apa? Kalau jamaah saya minta untuk menyebutkan satu kebaikan, nama kebaikan. Nah, dan tidak boleh sama. Itu apa saja misalnya? Sedekah kebaikan, senyum kebaikan, sholat kebaikan, amar ma'ruf kebaikan. Nah, ini 10, harus menyebutkan 10. Itu baru satu huruf. Ini betapa motivasi untuk kita semakin dekat dengan Al-Quran itu imbalannya sudah luar biasa. Kendati pun demikian, itu kita baru masuk sebuah pintu ruangan yang sangat agung terkait dengan fungsi diturunkannya Al-Quran. Jadi kata ulama tadi, Al-Quran diturunkan sebagai hidayah, sebagai petunjuk untuk diamalkan. Tetapi manusia membaca Al-Quran dan mereka menganggap sudah mengamalkan Al-Quran. Berarti ada sebuah situasi yang menunjukkan kesalahpahaman. Misalnya, ketika seseorang mencukupkan diri hanya dengan mempelajari bacaan, ilmu tajwid, tahsinnya, kemudian berhenti di sana, maka Al-Quran tidak akan menjadi sebagaimana mestinya. Saya ambilkan sebuah dalil dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ja'al hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul itu mengeluh kepada Allah dan berkata, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak dihiraukan. Nah, dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab menukil pendapat Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, dalam muqaddimah tafsir Al-Misbah, bahwa mahjuro itu memiliki 10 arti. Di antaranya mahjuro itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, dan ada 10. Tentu sebenarnya kita memiliki peninggalan atau warisan Nabi yang sangat luar biasa, yakni Al-Quran. Lalu saya akan sampaikan juga perkataan Al-Imam Jalaluddin Rumi. Ya, ini seorang tasawuf ya sebenarnya. Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan begini, orang membaca Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran dengan kedua matanya, maka dia akan mendapatkan rangkaian kata-kata.
Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran dengan pikirannya, maka dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran dengan hatinya, maka dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam setiap untaian kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Nah, apa maksud yang ingin saya sampaikan dari perkataan para ulama tadi tentang Al-Quran? Bahwa mentadabburi Al-Quran, ya, ada dalam surat Muhammad. Surat Muhammad itu, afala yatadabbarunal Qur'an am fi qulubihim aqfaluha. Atau apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran atau di dalam hati mereka ada penyakitnya? Maka kalimat-kalimat mutiara atau mahfudot yang disampaikan oleh para ulama tentang Al-Quran ini diharapkan bisa membangkitkan keadaan, kondisi kaum muslimin yang tertidur pulas, memahjurokan Al-Quran. Apa mahjuro tadi? Tidak mengabaikan, Al-Quran tidak diabaikan Al-Quran, sehingga Rasul juga mengeluh ya, dalam surat Al-Furqan ayat 30. Nah, jemaah sekalian, misalnya begini, saya ambil dalam surat An-Naml ayat 15 kalau tidak salah itu ya. Ada kalimat begini, ayat qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimanakum Sulaimana wa junudi. Berkatalah Ratu Semut kepada semut-semut, rakyat semut, wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam tempat-tempat tinggal kalian, supaya nanti kalian tidak terinjak oleh tentara, tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sementara mereka tidak sadar, tidak sengaja gitu. Nah, rupanya ayat ini menarik seorang profesor dari Amerika untuk meneliti kalimat la yahtimannakum Sulaiman. Ya. Yang arti makna daripada la yahtimannakum itu artinya menginjak, tetapi yang sifatnya meremukkan, meretakkan. Kalau ini pisang atau muntul ini kepidek gitu Pak ya, keinjek, bentuknya apa namanya? Melenyet ya, melenyet karena ini ya gedang godok ya kan, sang godok di kepidek ya melenyet. Tapi kalau misalnya semprong, masih ingat nggak Bapak tentang semprong gitu? Atau apa ini pelentong ini ya, lampu ini kalau keinjek apa? Remuk. Nah, kata ya layah timanakum itu beda dengan al-waqa'ah. Sama-sama artinya menginjek Pak, tapi ternyata punya efek yang berbeda. Nah, profesor ini meneliti kenapa semut kalau keinjek itu kok remuk, nggak melenyet. Gitu ya. Nah, ternyata konstruksi badan semut itu kayak kaca, Pak. Seperti kaca. Nah, profesor ini tertarik. Kok Al-Quran mengambil kalimat yang digunakan untuk dialognya semut di zaman Nabi Sulaiman ini kok ya tepat gitu loh, mengambil kata meremukkan, bukan memelenyetkan gitu Pak. Nah, berarti kan punya
punya keistimewaan, berarti ini memang bukan perkataan Muhammad. Siapa Pak? Di zaman Nabi atau di zaman Nabi Sulaiman kok yang meneliti semut ki badannya itu konstruksinya apa? Urusannya ngapain ya? Kalau sekarang ya di zaman modern ada mikroskop ya wajar ya Pak. Apa saja ditinjau dari segi mikroskop. Nah, maka orang ini, profesor ini masuk Islam Pak. Nah ini adalah contoh membaca Al-Quran dengan pikiran. Dengan pikiran. Nah, saya mau cerita membaca Al-Quran dengan hati Pak. Kata Imam Jalaluddin Rumi tadi akan mendapatkan kasih sayang. Bapak hadirin sekalian tentu masih ingat kisah Fir'aun ya. Kenal ya Pak Fir'aun ya? Itu kisah Fir'aun itu dalam Al-Quran itu belarah ya Pak. Banyak Fir'aun itu. Di berbagai surat, di banyak ayat itu cerita tentang Fir'aun. Nih Pak ya. Kebayangkan kalau saya sebut nama kok Fir'aun itu Pak. Fir'aun. Saking buruknya karakter Fir'aun ini Pak. Sampai hari ini saya pribadi belum pernah ketemu orang kok namanya Fir'aun Pak. Belum pernah. Wallahu alam kalau jenengan mungkin punya kenalan namanya Fir'aun ya Pak. Kenapa? Saking buruknya sifat karakteristik akhlaknya Fir'aun sehingga orang nggak mau punya anak dikasih nama Fir'aun. Naudzubillah min dzalik kan gitu. Beda dengan Muhammad Pak. Capek kita menghitung jumlah orang yang namanya Muhammad tuh. Ya kan? Saking senengnya, saking mulianya kata Muhammad. Nah itulah gambaran Fir'aun tuh begitu. Gak usah saya ceritakan keburukannya, luar biasa buruknya Pak. Ya. Nah, tapi ya sedikit saya sampaikan ya. Iblis saja Pak. Kenal iblis ya Pak ya? Enggak juga ya. Iblis saja sampai heran dengan yang namanya Fir'aun. Nah kalau yang heran itu iblis kurang apa coba dalilnya ini? Iblis itu heran sama Fir'aun. Kira-kira ngomong gini iblis, kira-kira sak dablek-dableknya saya itu nggak berani ngaku Tuhan. Ya. Kalau di surat Al-A'raf itu disebutkan wabi izzatika ya Rahman. Iblis itu masih menyebut Allah itu dengan kemuliaan. Nggak ada kisah cerita bahkan yang doib sekalipun kok iblis mau atau berani-berani ngaku sebagai Tuhan minta disembah sebagaimana Fir'aun. Nah Fir'aun anak kemarin sore bagi iblis maksudnya kok kelewatan gitu loh, target godanya itu nggak nemen-nemen sampai segitunya tapi kelewatan sampai berani ngaku Tuhan. Dalilnya ada dalam surat An-Nazi'at. Wa qala ana rabbukumul a'la. Berkatalah Fir'aun sesungguhnya aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Apa enggak terlalu ini? Bahkan Fir'aun menyuruh Haman untuk membuatkan bangunan yang tinggi. Kemudian dia berkata, ya Haman, aku ingin melihat Tuhannya Musa. Setelah bangunan selesai dibangun, dia naik ke atas. Kemudian dia membawa anak panah Allah itu dipanah Pak sama dia itu. Panah. Terus panahnya itu turun dan panahnya itu ujungnya ada darahnya Pak. Dalam tafsir ada darahnya. Kalau para ulama tafsir menyebutkan bahwa sebelum dilepaskan itu anak panahnya sudah dicelupkan ke darah dulu. Nah, darah itu dilihat oleh penduduk Mesir kemudian ini Tuhannya Musa telah aku bunuh. Nih Pak. Bahkan dalam tafsir ayat kursi Pak, ada kalimat begini, la ya'udzuhu sinatu wala naum.
Allah itu Pak nggak ngantuk, tidak tidur. Kok tidur? Ngantuk pun tidak, itu sifat Allah itu. Dalam ayat Kursi. Pernah satu hari Fir'aun itu mau tidur Pak. Masuk kamar mau tidur. Nah sama iblis digoda. Diketok pintunya dari luar. Nah, yang ngaku Tuhan ini tadi. Pintu sudah ditutup, diketok sama iblis. Ditanya oleh Fir'aun, siapa yang ngetok pintu dari luar? Iblis jawab, masa Tuhan nggak tahu siapa yang ngetok pintu dari luar? Ya. Kemudian, kamu jangan kurang ajar. Saya capek, saya ngantuk. Tuhan kok ngantuk? Ya, Tuhan kok mau tidur? Nah, artinya di sini kita harus paham. Di surat Al-Kahfi itu ada kisah Dajjal. Tentang kaitannya dengan Dajjal. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 806. Itu dikisahkan ada kaitan surat Al-Kahfi dengan Dajjal. Dajjal itu artinya pembohong, Pak. Kok hari itu ada orang mengaku Tuhan dan ada yang menyembah, itu kan luar biasa. Ada yang kemakan dengan isu bohongnya. Nah, kembali kepada kisah Fir'aun tadi. Fir'aun ini saya sudah gambarkan betapa buruknya sampai berani mengaku sebagai Tuhan. Itu ketika sudah tenggelam di Laut Merah itu Pak, mengejar Nabi Musa selamat dan Bani Israel. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Tenggelam itu kedelep Pak. Sekuat-kuatnya orang berenang menghadapi tsunami, itu kan tsunaminya besar itu Pak. Ya namanya air barusan dipisahkan kemudian dibenturkan, itu kan bukan lagi belekutuk gitu Pak. Terombang-ambing ke sana kemari, mau renang delep, wes gak karu-karuan. Namanya air tempuran itu Pak, muter, wes ora karu-karuan. Ambiar pokoknya. Pada saat titik puncak Fir'aun itu sudah kecapean barangkali, baru dia teriak-teriak, Musa tolong aku, Musa tolong aku, Musa tolong aku. Nabi Musa mendiamkan. Kemudian Allah menyapa Nabi Musa, ya Musa, kenapa kamu nggak tolong Fir'aun? Nah, Nabi Musa kaget. Saya tahu track record dia, kemarin 9 kali saya tolong ya. Karena azab yang telah Allah turunkan ada 9 azab itu. Tapi kumat maning. Saya khawatir kalau ini tak tolong nanti ya tahu sendiri model gaya dia kan. Ya, tobat kumat. Nah, kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa, berapa kali dia minta tolong kepada kami? 70 kali kata Nabi Musa. 70 kali. Kenapa enggak kamu tolong? Maka Nabi Musa bertanya, ya Allah, kepada orang yang telah berkata wa qala ana rabbukumul a'la, engkau mau seperti itu, mau menolongnya. Lalu bagaimana kepada orang yang berkata subhana rabbiyal a'la? Nih Pak. Jadi sejahat-jahat Fir'aun tadi itu, Allah itu kok masih, ini bahasa komunikasi ya, nggak usah dimasukkan ke dalam ilmu tauhid dulu ya. Allah itu masih punya kasihan gitu loh. Bisa berubah gitu loh. Yang tadinya, ya Fir'aun itu kan kurang ajar gimana ya Pak ya, kalau cuman apa gitu ya, ini sudah mau ngambil kursinya Allah loh gitu. Menggantikan posisi sebagai Tuhan, bahkan ngaku-ngaku sudah membunuh Allah. Ini kalau kita saja Pak mungkin ya nggak kita maafkan ini. Nah, artinya bahkan waktu itu malaikat Jibril itu yang juga gedem-gedem itu apa ya, ngelihat kejadian itu, wah nanti Allah nanti tidak berubah irodahnya ya kan, gemes ya kan, akhirnya langsung diambilkan pasir, disumpel lah mulut Fir'aun tadi dengan pasir. Nah jadi meninggalnya tuh keselep pasir itu Pak Fir'aun.
Nah, jemaah sekalian, ketika kita membaca Al-Quran dengan hati, maka kita akan paham betapa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Maka saya sampaikan di sini sebagai hiburan bagi saya pribadi, kita semuanya, optimislah bahwa sebesar apapun dosa kita, asal nggak usah dosanya kayak Fir'aun gitu ya, kita sholat subhana rabbiyal a'la, istighfar Allahumma firli, insya Allah diampuni, yakin saya. Dan kita harus yakin, ya kan? Nabi Musa udah tanya kepada orang yang berkata wa qala ana rabbukumul a'la, aja begitu, apalagi kepada orang yang berkata subhana rabbiyal a'la. Nah, sebenarnya saya ingin menghantarkan kisah ini kepada tentang kasih sayang Allah tadi kepada hamba-hambanya. Maka judulnya dari tausiah singkat ini adalah perasan Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disari, diekstrak lagi, intinya ada di Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat 1 surat Al-Fatihah. Nah, inilah yang difahami oleh Imam Jalaluddin Rumi, bagaimana membaca Al-Quran itu dengan hati. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ayat pertama, apa bunyinya tadi? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya. Nah, iwaja itu kebengkokan. Maha suci Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab dan tidak menghendaki kebengkokan. Jadi jamaah sekalian, saya mengajak kita membaca ayat 1 surat Al-Kahfi ini dengan model bacaannya orang orientalis, orang Amerika, orang Eropa, para misioner itu. Mereka itu mengakui satu-satunya, kalau bisa dalam perspektif mereka loh ini ya, karya tulis gitu ya. Satu-satunya karya tulis yang mengklaim tulisan itu tidak bengkok ya hanya Al-Quran, Pak. Biasanya kan kalau karya tulis itu kan diakhiri atau diawali dengan apa? Kalimat jikalau terdapat kesalahan maka si penulis bersedia untuk dikritisi, kan gitu. Tapi Al-Quran itu tidak begitu. Walam yaj'alahu iwaja, nggak ada bengkok-bengkoknya. Berani Al-Quran itu menuliskan, ini kan perspektif orientalis, dikirain karya Muhammad lah, karya manusia itu. Oke lah, silakan kalian beranggapan terhadap Al-Quran ini seperti apa. Tapi kita lihat walam yaj'alahu iwaja, tidak bengkok dan tidak membengkokkan ya. Tidak ngajak bengkok, ngajak lurus, qayyiman, ngajak lurus, ya kan? Qayyiman liyunzira ba'san syadida, itu mengajak lurus selurus-lurusnya. Nih, Pak. Maka nanti kalau kita membaca Al-Quran berikut makna dan artinya, meskipun di sana ada hukum potong tangan bagi pencuri, ada hukum rajam bagi pezina, ada hukum poligami, bolehnya menikah lebih dari satu orang untuk laki-laki, pembagian warisan yang satu bagian laki-laki setara dengan 2 bagian perempuan, jangan dipandang sebagai sesuatu yang tidak adil. Gitu. Kayaknya kan kalau menurut perasaan gitu ya, itu kan banyak Al-Quran itu masa cuma nyolong apa sih 200.000 dipotong tangannya, apa enggak melanggar hak asasi, nah gitu kan. Orang membunuh itu ya jangan dibunuh, jangan dikisos, ya cukup dipenjara saja, yang penting jera. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran itu qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah ini, Pak.
Ternyata Al-Quran itu ketika dikaji itu luar biasa, membawa manusia itu kepada peradaban yang tinggi, mengangkat derajat manusia. Walaqad karamna bani Adam, akan memuliakan anak Adam. Ini pentingnya tentang Al-Quran tadi. Barangkali itu jamaah sekalian, ini baru muqaddimah ayat 1. Ya, saya membawanya melalui pintu masuk membaca Al-Quran haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar membaca, ya kan? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, membaca dari yang mudah-mudah dari Al-Quran. Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa, ya. Kita hari ini kaum muslimin sedang dalam fase meninggalkan Al-Quran secara tanda kutip. Secara tanda kutip. Maka dulu ada seorang ulama yang bernama Muhammad Abduh dari mana tuh? Mesir, ya. Dari Mesir. Dia berkata ketika beliau berkunjung ke Eropa, aku melihat Islam di Eropa, tapi saya tidak melihat Muslim di Eropa. Ketika kembali ke Asia, dia mengatakan, aku melihat Muslim di Asia, tapi tidak melihat Islam di Asia. Sebuah gambaran bahwa bedanya Muslim sama Islam. Di Eropa mengamalkan Islam, tapi bukan Muslim, ya kan? Gitu. Nah, itulah gambarannya begitu. Itu kata Muhammad Abduh. Kok ya sampai sekarang ini rasa-rasanya masih seperti itu gitu. Padahal Muhammad Abduh itu sudah di abad 19-an lah gitu ya. Ini udah di abad 21 masih seperti itu. Barangkali itu saja sedikit tadabbur, beberapa poin tentang motivasi untuk kita mentadabburi Al-Quran. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.